Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, panitia penyelenggara serta peserta lomba debat bahasa Indonesia tahun 2021 yang saya banggakan. Sebelum memasuki mosi yang akan kita perdebatkan pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maya Pada Princess Eza dari pembicara pertama tim pemerintah yang akan menjelaskan definisi, limitasi, latar belakang, serta penyampaian argumentasi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, langsung saja kita masuk kepada mosi kita pada siang hari ini, bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi dari talenta bawaan ataupun bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu, baik yang terbentuk secara alami ataupun diasah sebagai kemampuan tertentu sesuai potensinya. Sedangkan tes akademik menurut Wikipedia adalah tes psikologi yang dapat mengungkapkan apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Tes akademik ini erat sekali kaitannya dengan kecerdasan seseorang karena berhubungan dengan intelektual. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya setiap individu itu pasti memiliki bakat. Bakat adalah sebuah karunia dari Tuhan yang bisa saja kita miliki dari lahir ataupun dapat kita asah, sehingga apabila kita selalu mengasahnya, maka bakat tersebut akan menjadi luar biasa dan juga menjadi banyak sekali pengaruhnya untuk lingkungan sekitar. Contoh dari bakat seperti kemampuan menari, bernyanyi, menggambar, melukis, kemampuan memimpin, dan juga kemampuan berbahasa juga salah satu bakat yang dimiliki setiap individu. Namun, apa bedanya dengan akademik? Akademik meliputi kecerdasan seseorang ataupun kemampuan seseorang dalam berhitung, dalam penalaran, visual, dan juga verbal. Kecerdasan akademik ini adalah sebuah kemampuan seseorang yang perlu diasah lebih lanjut dan yang perlu dilatih setiap harinya sehingga nantinya dapat menguasai bidang tersebut. Kemudian berbeda dengan bakat seseorang itu cenderung alami, bawaan, anugerah dari Tuhan. Namun bakat apabila terus diasah akan menjadi mahir dan akan berimbas juga pada lingkungannya. Kemudian sebuah hobi apabila diasah pun akan dapat menjadi sebuah bakat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pemerintah sangat setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada nilai atau tes akademik. Sebelum menjelaskan hal yang melatar belakangi mengapa saya sangat menyetujui mosi ini, sebelumnya saya akan membahas mengenai limitasi pada mosi ini, yaitu kita akan fokus pada talenta bawaan ataupun bakat yang menjadi sebuah dasar dalam penerimaan mahasiswa baru. Baik, Dewan Juri yang terhormat, hal yang melatar belakangi mengapa saya sangat setuju adanya mosi ini dikarenakan tidak semua orang memiliki kecerdasan ataupun memiliki kemampuan dalam akademik. Bahkan sebagian orang merasa bahwa kecerdasan ataupun potensi akademik adalah sesuatu yang benar-benar harus diasah dan juga harus banyak berlatih agar seseorang itu memiliki kemampuan dalam akademik. Kemudian kita membahas tentang hasil ataupun nilai rapor. Nilai rapor itu tidak menjamin kecerdasan seseorang dibandingkan dengan talenta ataupun bakat seseorang yang memang sudah seseorang itu miliki dari lahir, yang sudah tertanam dari individu masing-masing. Hal ini kaitannya erat juga dengan sistem sekolah ataupun sistem rapor yang menggunakan KKM. KKM itu belum tentu nilai murni dari kecerdasan kita, dari potensi kita. Bisa juga terjadi karena mungkin penambahan dari nilai praktek ataupun manipulasi untuk memperbaiki nama sekolah, untuk mengharumkan nama sekolah. Sehingga nilai rapor itu bukan sesuatu yang menjamin kecerdasan. Kemudian seseorang akan lebih enjoy, akan lebih memberikan dampak baik apabila menekuni apa yang ia gemari, apa yang ia kuasai, dan apa yang menjadi passionnya. Berdampak juga pada pekerjaan yang mendatang ataupun bahkan psikologis mahasiswa itu sendiri, di mana seseorang akan lebih maksimal dalam penerapan ilmu apabila bekerja ataupun apabila menyerap ilmu sesuai pada bidangnya, dibandingkan
dengan mahasiswa-mahasiswa yang paksaan harus memasuki fakultas A, B, C hanya dikarenakan sistem yang mengharuskan masuk universitas itu harus menggunakan nilai akademik. Dikarenakan semua orang itu pasti punya bakat, maka penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan juga pasti akan berjalan dengan lancar. Di Indonesia kita semua tahu bahwa semua universitas lengkap, baik dari prodinya, fakultasnya, dan juga jurusan-jurusannya mencakup berbagai bidang. Hanya saja bagaimana kita mau pilih, silakan memilih yang mana yang sesuai dengan bakat kita. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, saya akan simpulkan kembali bahwa tidak semua orang di Indonesia memiliki kecerdasan dalam bidang-bidang akademik. Banyak justru yang memiliki talenta yang luar biasa ataupun bakat yang luar biasa, namun kurang dalam akademiknya, dalam kecerdasannya. Hal ini dikarenakan pasti beberapa faktor, karena tidak semua orang di Indonesia itu cerdas. Kemudian juga nilai ataupun hasil tes akademik itu tidak mencerminkan kecerdasan seseorang. Bisa saja terjadi manipulasi dan hal-hal lain yang tidak mencerminkan kecerdasan seseorang. Dan juga bangsa Indonesia ini membutuhkan generasi-generasi muda yang sangat menguasai di berbagai bidang, bukan hanya tentang teknik, kedokteran, informatika, dan lain-lain. Banyak juga bidang seperti komunikasi, seni, bahasa, dan lain-lain yang nantinya sama-sama berguna untuk bangsa Indonesia ke depannya. Sehingga para mahasiswa itu silakan memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya sangat menyetujui mosi ini dikarenakan hal yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga di sini saya tegaskan bahwa mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Hal ini akan lebih maksimal dalam penerapannya karena seseorang akan bekerja lebih maksimal dan menyerap ilmu lebih maksimal apabila bekerja ataupun belajar di bidangnya ataupun di passionnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.